Halo semua, kelompok 9 di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait psikologi sosial part 2. Pemasaran sosial atau social marketing adalah suatu upaya yang dilakukan untuk merubah perilaku ke arah yang lebih positif. Sehingga dapat diartikan pemasaran sosial adalah suatu upaya untuk menyebarluaskan kebaikan, meluruskan yang keliru, dan juga untuk memprediksi potensi buruk yang akan terjadi di masa depan. Sehingga pemasaran sosial dapat juga diartikan sebagai kegiatan investasi jangka panjang bagi suatu negara. Pasalnya, warga negara merupakan komponen utama dalam pembangunan, sehingga dengan pemasaran sosial maka akan mampu meningkatkan kualitas dari warga negara tersebut. Pada awalnya, terdapat dua tokoh pemasaran dunia yang membahas tentang social marketing. Di antaranya adalah Philip Kotler dan juga Gerald Zaltman. Philip Kotler memiliki analisis mengenai strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang dikenal dengan sebutan 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Social marketing adalah sebuah proses yang terencana dan sistematis. Adapun terdapat 6 tahapan sebelum memulai social marketing. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah penentuan wilayah sasaran atau scope. Yang ketiga, pembangunan. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, evaluasi. Dan yang terakhir adalah follow up. Selain itu, terdapat 4 konsep penting dalam social marketing. Yang pertama adalah behavior atau perilaku, yang kedua adalah policy atau kebijakan, yang ketiga strategi, dan yang terakhir adalah implementation and delivery. Dalam mempelajari pemasaran sosial atau social marketing, tentu akan memberikan dampak positif terutama bagi para penerus bangsa. Yang pertama yaitu memberikan ruang ekspresi untuk mengkonstruksikan ide dalam merumuskan suatu program yang bermanfaat. Yang kedua, mengisi waktu luang usia produktif dengan hal yang bermanfaat. Ketiga, memberikan kesempatan untuk berkolaborasi lintas ilmu. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan bagi para generasi penerus untuk menerapkan ilmu yang telah mereka pelajari di kelas untuk diterapkan di lapangan. Dan yang kelima yaitu untuk mempelajari penggunaan informasi dan teknologi. Dalam memahami konsep pemasaran sosial, maka perlu juga untuk memahami konsep individu. Individu dalam psikologi sosial merupakan komponen terkecil dalam pembentuk masyarakat, sehingga segala bentuk tindakan, pola pikir, dan juga behavior individu itu akan mencerminkan perilaku dan pola pikir serta kebiasaan dari masyarakat. Sehingga dalam mempelajari individu, kita harus mengetahui faktor yang mampu mengontrol kegiatan individu itu sendiri. Yang pertama ada internal locus of control, atau di mana pola pikir, tindakan, dan kebiasaan individu itu dipengaruhi dari dalam diri individu itu sendiri, sehingga individu memiliki kendali penuh atas dirinya. Yang kedua ada external locus of control, di mana individu itu dipengaruhi dan dikendalikan oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan dan teman sepermainan. Oleh karena itu, memahami individu itu merupakan satu hal yang penting sebagai dasar inisiator sosial dalam merumuskan inovasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Dengan memadukan commercial marketing dan social science, diharapkan pemasaran sosial ini dapat menjadi pendekatan yang baik, efektif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan tujuan utamanya, yaitu mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik atau mempertahankan perilaku masyarakat yang sudah baik. Mindfulness merupakan kemampuan dasar manusia untuk hadir sepenuhnya dan sadar dengan apa yang mereka lakukan. Pertama, non-judging, yaitu tidak membeda-bedakan pengalaman yang satu dengan pengalaman yang lainnya, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang akan terjadi di masa depan. Kedua, patience. Kesabaran akan membawa kita ke kejernihan hati, yang menjauhkan kita dari kegelisahan hati. Ketiga, beginner's mind. Bertindak seakan orang yang baru pertama kali mengalami berbagai kejadian agar menjauhkan kita dari belenggu batin yang tidak diperlukan. Keempat, trust.
seseorang harus meyakini akan kemampuannya sendiri dalam perjalanan hidupnya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kelima, non-striving. Ketergesa-gesaan akan mengganggu kejernihan hati seseorang. Maka, ketergesa-gesaan harus dijauhkan untuk menjaga kejernihan hati dan kejernihan berpikir. Keenam, acceptance, yaitu menerima segala hal baik dan buruk yang terjadi di pengalaman di masa lalu maupun di masa depan sebagai bagian dari pengalaman diri sendiri. Yang ketujuh yaitu letting go, bergerak meninggalkan masa lalu dan membiarkannya menjadi masa lalu. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala penyakit mental dan gejala-gejala gangguan mental untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya semaksimal mungkin. Pertama, ditinjau dari sikap terhadap diri sendiri. Memiliki sikap penerimaan diri yang baik dan sikap yang positif terhadap diri sendiri. Kedua, ditinjau dari sikap yang realistis, yaitu memiliki sifat yang realistis terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga terhadap dunia. Ketiga, ditinjau dari aspek otonomi, yaitu memiliki pengelolaan stres yang baik, tidak mudah tersinggung, dan dapat mengendalikan diri dengan baik. Ketiga, aspek kompetensi. Memiliki kompetensi fisik, emosional, dan intelektual yang digunakan semaksimal mungkin untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Kelima, ditinjau dari aspek otonomi. Memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap diri sendiri agar pribadi dapat berdiri dan tegak sendiri. Keenam, ditinjau dari aspek pemenuhan aktualisasi diri, yaitu berkembangnya seseorang menggunakan potensi dan bakat yang dimiliki ke arah pemenuhan diri agar tercapainya aktualisasi diri. Prinsip-prinsip dasar kesehatan mental terbagi menjadi 8. Yang pertama, gambaran dan sikap baik terhadap diri sendiri. Cara tiap individu memiliki sikap yang baik terhadap dirinya sendiri, yaitu misalnya dengan menerima, mensyukuri, serta menyukai dirinya sendiri. Dengan begitu, artinya individu tersebut sudah siap menerima dirinya sendiri dengan apa adanya, serta yakin akan kemampuan yang ia miliki. Yang kedua, yaitu keterpaduan atau integrasi diri, yaitu keseimbangan antara kekuatan jiwa dalam diri, kesatuan pandangan falsafah dalam hidup, juga kesanggupan mengatasi ketegangan emosi. Jadi terdapat keterpaduan serta integrasi diri di antara unsur-unsur yang ada di dalam diri. Yang ketiga, perwujudan diri. Hal ini bisa juga disebut aktualisasi diri yang menjelaskan tiap individu mampu menggunakan dan juga mengembangkan seluruh potensi kemampuan dirinya, serta diarahkan menuju pada aktualisasi dirinya. Yang keempat, berkemampuan menerima orang lain, melakukan aktivitas sosial, menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal. Prinsip ini intinya yaitu kemampuan menerima orang lain karena kita pasti tidak hidup sendiri dan berdampingan dengan orang lain. Artinya seorang individu harus memiliki kesediaan menerima kehadiran, menghargai, serta menjalin persahabatan dengan orang lain di sekitarnya. Yang kelima, berminat dalam mengerjakan tugas dan pekerjaannya. Dalam prinsip ini menjelaskan bahwa tiap individu pasti ada hal-hal yang perlu dilakukan sesuai dengan usianya, sebagai peran dalam kehidupannya, serta memiliki minat dan kesenangan dalam mengerjakan setiap tugas dan pekerjaannya. Yang keenam, agama, cita-cita, dan falsafah hidup. Sudah jelas bahwa dengan agama, seorang insan manusia dapat terbantu dalam mengatasi beragam persoalan hidup yang berada di luar jangkauan kesanggupan dirinya sebagai insan yang lemah. Serta dengan cita-cita disertai dengan falsafah hidup yang jelas, maka manusia pasti dapat bersemangat dan bergairah dalam perjuangan hidup yang berorientasi pada kehidupan yang tertib berbasis dengan agama yang diyakininya. Yang ketujuh, pengawasan diri.
Pasti setiap individu mampu memiliki kemampuan pengawasan dan pengendalian dirinya terhadap hawa nafsu serta dorongan-dorongan buruk terutama dari akal dan pikirannya. Yang kedelapan, tanggung jawab. Rasa tanggung jawab memiliki keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan seluruh tindakan yang dilakukannya. Artinya, individu akan berpikir ulang sebelum melakukan suatu tindakan dan tidak akan lepas terkait tanggung jawab terhadap sesuatu yang telah dia lakukan. Psikologi sosial yaitu sebuah kajian yang ngebahas dimensi psikologis dari beragam individu sebagai pembentuk masyarakat. Maka lewat matkul ini, kita akan mengkaji dimensi psikologis apa yang ada di dalam pikiran manusia dan mengetahui proses mental yang melatar belakangi perilaku manusia. Serta apa sih yang ada di dalam pikiran manusia dalam bertindak tertentu, serta juga bagaimana cara mereka berinteraksi antar individu. Jadi lewat psikologi sosial kita diharapkan untuk bisa memahami diri kita sendiri, karena salah satu dari 4 daya mempelajari psikologi yaitu memahami diri sendiri. Sehingga dengan memahami diri kita sebagai individu, maka kita diharapkan dapat menghayati siapakah individu-individu pembentuk masyarakat. Selanjutnya, kita diharapkan mampu menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana secara perlahan kita dapat mengkonstruksikan perilaku positif pada masyarakat nantinya. Itu aja pemaparan dari kita. Sampai jumpa di part 3. Dadah.